Sabar, kalau kamu mengharapkan begitu ya lama nanti. Jangan diharapkan, itu sudah pasti kan. Harus sabar. Ini. Minta tisu basahnya dong. Kamu sendiri nggak sabar, gimana cepat selesainya? Sabar, semua itu yang namanya permainan tuh harus pakai strategi, jangan pakai emosi. Main otaknya, pakai strateginya. Kak Dewi sehat selalu, alhamdulillah amin, aku sehat sayang. Buka puasa pakai apa? Aku makannya aku sih kasih lihat ya, bentar nih. Tadi aku ada makan rujak, apa ini namanya? Rujak Thailand ya. Ini. Andi mau Kak Rizky ditet. Ini pakai sayur asem. Ah, nggak boleh gitu ah. Jahat banget Kak Rizky gak suka. Ini ada sambelnya. Ini ada apa sih namanya? Ada cuminya. Tuh, ada cumi. Terus ini ada ikan asin sama pete. Bibirnya kenapa, Kak? Bibir aku kena apa? Sariawan. Di sariawan. Si Mas suruh beresin kali ya. Waalaikumsalam. Habis minum susu aja. Habis minum susu. Selamat berbuka puasa. Aku pegang anjir. Gak usah. Enggak, Kak Rizky. Ki, lu gak usah ngajarin liatin. Enggak ibu. Aku tuh lihat series aku. Terus gitu pas posting di WA tiba-tiba nanya siapa itu kaki gitu. Angga lagi ke Lampung. Mami cantiknya dari Mami nih, iya sayang. Alhamdulillah mamiku cantik. Cantik aku. Aku baru bangun tidur. Enak banget ya puasa-puasa gini tuh tidur gitu ya. Halo, hai Sandy. Aduh Sandy nggak baca DM Sandy. Udah deh, jangan ngadi-ngadi. Lagi riuh ini. Soalnya kalau satu dibaca semua kan nggak mungkin. Kalau satu nggak dibaca, satu dibiarin, satu dibaca, satu dibiarin kan nggak mungkin. Yang nge-DM juga banyak kan. Pantesan Angga ngajak ngabuburit. Iya, dia lagi ada di Lampung. Dia lagi habis nyekar ke almarhum papa sambungnya. Sariawan ya Mbak. Lagi sariawan nih. Kak Dewi, gimana kabarnya Mami online Niza Sega? Apa dia baik-baik aja? Aku nggak tahu sayang. Jadi aku tuh sama Mami Eza itu ya deketnya itu kemarin pas dia lagi ada masalah. Baru Mami Eza itu aku prihatin, aku bilang aku mau bantuin, aku bisa bantuin apa. Terus ternyata Mami Eza bilang nggak usah dibantuin. Nah terus giliran Mami Eza kemarin pas ada kasus ya udah. Tapi insya Allah bisa kok, kan yang penting nanti pas waktu di sidang gitu loh. Waktu sidang dia fight gitu aja. Kan masih belum terbukti gitu kan. Jadi kalian pun nggak usah, kok itu kebal hukum sih? Nggak, dia nggak kebal hukum, percaya sama aku deh. Cuman tunggu waktu aja. Ya kan? Kasus yang 2008 aja bisa selesai tahun 2022. Kasus yang tahun 2007 bisa diurusin tahun 2022 sekarang gitu loh. Jadi kalian jangan gila-gila, gak ada lawan, ini gak ada lawan, gak usah. Diem aja. Kalau nggak ngerti itu diem. Ya, ini masalah hukum gitu, hukum positif yang berlaku di Mami Isa. Karena memang dari awal Mami Isa ibaratnya kayak polisi itu juga nggak akan mungkin menghukum orang kalau misalkan orang itu nggak salah gitu loh. Dan polisi juga tidak akan melindungi orang yang memang bersalah. Nggak ada backingannya itu cuma Allah. Nggak mungkin lah mau backingan takut sama atasan. Cuman tunggu prosesnya kan yang diurusin sama pihak kepolisian itu bukan satu kasus.
Tapi coba bayangin di Indonesia ini khususnya di Jakarta berapa penduduknya. Dan mereka pasti punya masalah. Dan mereka ada yang lapor kepada pihak yang berwajib. Nah mereka urusin dan kepolisian itu kan ibaratnya juga nggak banyak di Indonesia ini. Terutama di Jakarta maksudnya ya, di Jakarta. Misal di Jakarta di mana? Oh ya paling ya sekitar polsek sini, polsek situ, polsek ini itu dijadiin satu. Setiap tempat punya kewenangan masing-masing. Jadi satu-satu ya. Nah, jadi satu-satu. Jadi jangan kok itu belum diproses sih, harus positive thinking, jangan bersuuzon, jangan sampai punya pikiran yang aneh-aneh. Percaya aja. Yang baik akan kembali hasilnya baik, yang buruk akan kembali hasilnya buruk. Halo Mas Edward. Hai. Ini aku minum susu, ini susu apa sih? Susu kapulaga. Ini biar nggak masuk angin, ini enak aja. Iya safe, itu baru benar. Tunggu aja gitu loh. Bukan kebal hukum, belum. Nah, dia kan banyak jadi tersangka tuh, belum aja, belum. Tunggu aja. Sabar, orang sabar itu kan disayang Allah. Ini bukan komentarin orang ya, ini memberikan wawasan kepada mereka-mereka yang mempunyai wawasan yang minim. Kan ada yang tanya sama saya, Mami DP itu kok ini ada backingan ya, Mami DP itu kok ya. Ini aku mau kasih tahu ke masyarakat Indonesia, jangan percaya sama berita-berita hoax, jangan percaya ada backingan nggak ada. Ya, semuanya itu tetap menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku, hukum positif. Ya guys. Gitu, jadi jangan berprasangka buruk sama polisi, jangan. Jadi santai aja, sabar gitu. Karena kasus yang 2017 itu tiba-tiba bisa diurus tahun 2022 kayak gitu ya. Banyak akun jahil Kak, nanti omongan kakak dipotong-potong. Ya kan yang penting aku sudah punya seutuhnya. Kalau mereka mau jahatin aku nggak akan kembali, aku nggak akan mungkin jatuh. Karena yang jahat ya tetap jahat, yang baik ya akan tetap jadi baik gitu. Kapan main ringnya Kak? Kok tanya saya? Kan dari pihak mereka sudah minta maaf sama saya bahwa pertandingan itu tidak ada gitu. Bukan saya yang nggak mau, karena saya itu katanya bukan levelnya. Kalau saya mah oke-oke aja. Awalnya kan namanya nego-nego harga dari pihak sana, nego-nego harga dari Holywing tuh kita minta 1 M. Terus kemudian mereka bilang jangan dong Kak, 500 aja. Nggak sampai segitu, biasanya ratusan. Ya udah, tengah-tengah. Dari angka 900, 800 sampai ke 500. Habis itu jangan dong Kak, biasanya sih kita punya budget 100 juta. Ya daripada ini ya malu ya kalau aku dapat budget 100 juta ya mendingan aku langsung giniin aja. Ya udah deh nggak usah lihat nominal gitu. Ya kan? Ya udah deh nggak usah lihat nominal. Ayo yang penting aku bisa joget di ring gitu. Langsung dia bilang aku katanya bukan levelnya. Ya wajar dong aku bukan levelnya kan, karena memang kan aku penyanyi dan siapa dia gitu loh ya kan. Tantangan sudah saya tantang. Saya bilang sama pihak Holywings anytime. Kalau mau oke. Aku lagi mens ya ini. Udah seminggu, dapat dari hari Jumat, seminggu lagi berarti udah kelar, gak sampai seminggu lah. Jadi aku masih bisa ngoceh ya. Hai Chef sayang. Padahal seru kalau jadi. Ya kan pihak sana sudah meminta maaf sama saya. Karena memang kan menaruh flyer, aku itu kan brand ya. Aku tuh kan brand. Jadi harus deal dulu gitu. Baru bisa mempromosikan. Kalau cuman sekedar mencari Dewi Persik itu bukan untuk dipansosin tapi untuk diajakin kerjasama. Nah, pansosnya juga pun harus elit gitu. Kan aku belum ada kata-kata deal dalam hati itu
mereka sudah memberikan tanggalnya. Bahwa tanggal segini, tanggal padahal nggak ada itu, boro-boro tanggalnya gitu. Mami Isa udah keluar ya. Mami Isa tuh kuat lah. Pasti Mami Isa bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Dia tetap dibantu dong. Masa nggak dibantu? Tetap dibantu. Kan ada yang lebih berhak untuk membantu Mami Isa, yaitu lawyernya. Lawyernya itu harus bisa membantu Mami Isa. Ngapain Rina? Kan udah baik-baik Rina. Kok kamu suka permusuhan Rina? Jangan jadi setan. Rina kan kamu lagi di penjara atau lagi dikurung kan? Harusnya kamu dikurung kayak gitu tuh jangan suka keributan. Biar kamu nggak ribut. Ini lagi bulan puasa. Setan, jin, ifrit, apapun model-modelan kayak kamu yang suka keributan itu harus dikurung. Mami kalau cinta Luna benci sama Mami Isa. Aku gak tahu. Kenapa? Karena aku tidak pernah tahu tentang lu cinta Luna. Dan aku tidak pernah tahu ada masalah apa sama Mami Isa. Karena Mami Isa gak pernah cerita. Aku tuh gak ngerti guys maksud kamu itu. Jadi kalau misalkan kamu tanya, gue gak ngerti gitu. Jadi gimana gue bisa ngerti gitu. Sel laki atau perempuan? Mana aku emang enggak di sel Mami. Kata siapa Mami di sel? Orang Mami di pesantren kok. Oh ini Dio itu ya, si Hombreng itu ya. Sinetron apa sayang? Bagus lah daripada jual apem. Ya kan, jadi kayak Dewi Persik dong, syuting setiap hari mana-mana, ya kan? Jangan lupa nanti subuh-subuh nonton, ya kan? Semalam nonton gak lu? Nonton dong. Itu acara pancu, adu pancu. Seru tuh. Sudahlah ya, kalau kita ngomongin sepiteng itu nggak enak. Kamu tahu sepiteng? Ini lagi bulan puasa, banyak-banyak berbuat baik. Jadi jangan sampai membuat keributan atau hal-hal yang panas. Baik-baik aja, ini cari keberkahan di bulan yang suci ini. Hama Vela, udahlah, nggak usah dipercaya. Itu kebanyakan ngelem. Orang kayak begitu tuh satu kelompoknya kebanyakan ngelem. Karena itu bukan level aku ya, adu-aduan bacot. Kan udah diajakin di ring gak mau, alasan kasta. Jadi gak usah deh. Percuma kalau aku tanggepin, nanti gak akan ada selesainya kalau adu bacot. Seorang Wirawiri TV udah puluhan tahun, gak usah banding-bandingin. Ya iyalah, masa ngebandingin sama keset? Jauh lah, skillnya juga jauh. Orang juga lihat-lihat. Ada tuh sampai banyak IO yang bilang nggak perlu ya aku sebut diri aku berapa harganya gitu ya untuk penyanyi, tapi ya bukan untuk apem ya. Jadi nggak perlu banding-bandingin gue ibaratnya. Ibaratnya Lesti aja aku lahirkan. Coba bayangin skillnya Lesti sama si Jengger jauh banget. Jadi nggak usah bandingin sama aku. Itu terlalu jauh. Kalau bandinginnya sama aku, sama Lesti aja jauh dia. Gak usah Lesti lah. Siapa ya anak-anak yang tanding kemarin itu ya, Meli apa sih? Kiong. Kemarin yang ibu ngejuri ini tuh anaknya aku deh. Anaknya aku Kiong. Siapa Kiong yang di itu Kiong? Di dangdut apa? Ibu kemarin ngejuri apa? Terakhir ngejuri apa? Bintang Pantura. Siapa yang jadi anakku itu yang juara 2? Silvi. Via sama nomor 1 Vindi. Sama Vindi aja jauh kualitasnya dia. Masa badut kebon lu sama-samain sama Vindi? Gak usah ke gua dulu, harus melalui tahapan-tahapan dulu baru bisa lu sejajarin sama gua. Ya ampun. Vindi terbukti juara 1.
Via juara 2, Jengger juara berapa? Bulat bakso besar. Gitu aja. Gitu aja susah. Bakso bulat urat besar. Ya nggak ada apa-apanya lah. Ini enak banget, say. Ini susu. Dulu katanya ngefans sama, ya iyalah badut kebon pasti ngefans sama gua. Siapa yang nggak ngefans gitu kan? Terus sekarang mau niat saingan sama gua. Harus bisa pole dance dulu, harus bisa aerial silk dulu, harus bisa nyanyi sambil goyang dulu. Harus bisa nyanyi 15 lagu sambil goyang. Harus bisa harus bisa main tongkat mayoret dulu. Harus bisa ngaji dulu. Harus bisa ngejuri dulu kayak gue. Harus bisa punya film banyak dan jadi pemeran utama. Nah itu baru selevel gitu loh. Harus bisa meraih piala acting terbaik untuk kategori protagonis. Nah, itu baru sama gue. Lu mah kebanyakan ngelem lu. Bala-bala ger-ger, gerager. Kalau Jengger main mayoret, tongkatnya buat jedotin jidatnya. Aku lagi tunggu anakku nih. Bakso urat besar. Bakso urat besar. Habis susunya. Aku nggak jualan tas dulu ya. Soalnya aku capek semalam itu di Net TV itu sampai kan nggak tidur juga. Aku kan nggak pernah ngambil sahur, baru kemarin ngambil sahur. Tepar langsung gua. Besok baru ada sahur lagi, sahur di Trans 7. Hubungan siapa? Hubungan aku sama Ibu Api baik-baik aja. Bagaimanapun kan dia kepala departemen, ya kan? Ya tetap baik lah. Mi masih temenan sama Lucinta Luna. Aku gak punya masalah sama Lucinta Luna. Kalau Lucinta Luna mau bermasalah sama aku ya gak apa-apa. Tapi kalau aku sih merasa aku gak punya masalah sama dia gitu. Lucinta Luna kan gak pernah macam-macam sama gue. Jadi aku orangnya tuh bukan orang yang suka geng-gengan. Mau dia geng-gengan dengan si B, si C. Kalau dia gak macam-macam sama aku ya gak apa-apa. Tapi kalau dia macam-macam sama aku baru aku bersuara. Lah aku kan bukan anak kecil, say. Main geng-gengan. Gak penting main geng-gengan begitu. Ya kan sekarang orang itu gak punya masalah sama kita. Terus aku mau musuhin orang itu. Ya kan gak boleh. Itu namanya anak kecil. Pikirannya gak dewasa. Iya. Si korengan herpes itu mau bertemanan sama Lucinta Luna ya nggak apa-apa. Lucinta Luna kan berhak untuk berteman sama siapa aja. Begitupun dia mau berteman sama siapa aja juga nggak apa-apa. Terus kenapa? Emang Lucinta Luna membawa keuntungan apa buat gue? Yang ada malah gue membuat keuntungan buat dia. Jadi nggak ada nggak ada sesuatu yang bermanfaat juga. Aduh panas oi. LL deket, nggak apa-apa. LL mau deket sama siapa aja juga urusan dia, bukan urusan saya. Emangnya gue cari makan dari LL? Enggak kan? Emangnya gue sedekat apa sama LL? Biasa aja.
Kita tuh berteman sama siapa aja. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh namanya pikiran kampungan. Pikiran orang yang nggak gentle. Jadi mentang-mentang misalkan nih, karena orang itu ada masalah sama si A, terus kemudian orang yang bermasalah sama si A itu, intinya si A ini teman-teman gue intinya nggak boleh berteman sama si A, itu cemen namanya, cupu. Sudahlah kalian netizen, nggak boleh lo gitu, bulan Ramadan lo masih aja panas-manasin. Pemikirannya netizen itu kan ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah, ada yang kuliah. Ya tergantung kita kan nyikapinya gimana. Ya cuman gue mau kasih tahu aja bahwa orang dewasa itu tidak melihat siapa temen kamu, terus siapa yang kamu temenin. Tapi orang dewasa itu melihat bagaimana menyikapi sebuah masalah. Ketika kamu tidak punya masalah sama siapapun, ya santai. Tapi ketika kamu cari masalah sama saya misalkan, ya itu lain cerita. Gitu. Jadi nggak boleh gitu. Lu cinta berhak untuk bahagia. Si siapapun orang-orang berhak untuk bahagia. Nggak boleh aku melarang siapapun untuk bahagia. Karena memang aku bukan yang memberi makan mereka juga gitu. Nggak jenguk Mami Isa, Mam. Aku nggak jenguk Mami Isa gimana? Aku maksudnya jengukin Mami Isa. Emang kenapa Mami Isa? Yang belum taraweh, mangga silakan taraweh. Yang kecuali yang menstruasi ya. Para hombreng-hombreng yang menstruasi nggak? Tetap sholat loh, tetap taraweh loh. Nanti kamu hombreng-hombreng, kamu nggak sholat taraweh, nanti di akhirat nanti ditusbol pakai besi panas loh. Iya Nay Ayun. Hai Rul. Di luar sana itu ngomong apa? Gak usah peduliin. Orang itu kan gak kenal sama saya dan saya gak pernah bergaul sama siapa-siapa. Saya itu di rumah. Saya gak pernah macem-macem di rumah, tidur kalau gak kerja. Gitu. Mami IG-nya masih sepi, IG-nya baru lagi. Gak apa-apa IG aku sepi, yang penting aku selalu bawa rating buat TV. Berarti tandanya kalau TV-nya rating berarti banyak yang nonton. Kalau IG-nya sepi ya wajar, karena gak semua orang tahu Instagram saya. Gitu. Kalau Instagram saya yang dulu semua orang sudah tahu. Jadi rame. Nah kalau sekarang misalkan sepi ya wajar, gak semua orang tahu ini. Gak semua orang main sosmed, gak semua orang buka Instagram. Ada yang main Facebook, ada yang main Twitter, ada yang main Friendster, macam-macam. Gitu. Stay catch gak perlu ditanggapi, karena memang bukan hal yang perlu ditanggapi si kolor-kolor itu. Karena nggak penting juga kita ngebahas si kolor. Emang si kolor siapa ditanggapi mereka kesenangan. Karena memang apa yang dibicarakan juga nothing. Kecuali apa yang dibicarakan benar, kayak The Winner. Aku pernah lihat ya, itu suka pakai bukti ya. Kalau pakai bukti ya bagus. Kalau nggak ada bukti cuman sekedar itu buaya. Tapi ternyata mukanya manusia. Berarti itu memberitakan berita hoax. Janganlah kau suka hoax. Sukalah dengan yang fakta. Hai Mbak Angga, Mas Anggabi. Jenguk Isa Sega lah. Ya aku harus tanya sama abang-abang aku dan keluarga aku dulu dong. Nggak asal main jenguk. Ya kecuali aku orang biasa. Nanti kalau banyak wartawan tanya sedangkan aku nggak begitu dekat sama Mami Isa. Gimana dong? Kalau aku deket banget, ya baru. Aku masalah Mami Isa aja sehingga Mami Isa sehingga Mami Isa kemarin ada masalah itu aja aku nggak ngerti karena apa. Terus tiba-tiba kalian bilang bantu Mami Isa dari awal ketika Mami Isa sudah jadi tersangka, aku pun kaget, Mami, aku mau bantu ya. Itu pun Mami Isa bilang tenang semua beres Neng, ya udah. Gimana coba? Trending di Twitter lo, trending apa sayang aku di Twitter? Mami Isa cewek apa cowok? Mami cewek. Jamila, oh ya. Ya masa sih si Lesti itu diem lo orangnya, masa mau. Lesti itu anak baik.
Lesti itu orangnya nggak pernah neko-neko, maksudnya itu anaknya kalem. Jadi kalau ada orang yang cari ribut sama dia, udah tahu kan bahwa siapa yang pansos gitu. Orang itu berarti mau cari makan dengan cara begitu. Mami gak jenguk Mami Isa, bantuin dong Mam. Aku, kok gue yang disuruh bantuin? Emang aku yang punya kepolisian? Emang aku yang punya kepolisian? Aku mau tanya. Kan bukan aku yang punya kepolisian. Emang aku bisa ngebantu apa sama Mami Isa? Mami Isa katanya udah keluar. Nah, itu kan udah selesai berarti tandanya. Mami Isa udah keluar tuh. Mami akunnya bisa balik lagi nggak? Apanya sih balik lagi, kan ini yang orangnya udah balik ini. Bibirnya kenapa? Nggak kenapa sih. Tadi ini ada ininya nih. Tapi udah nggak apa. Iya nggak, kok gue suruh bantu, gue bingung ngebantuin apa sama Mami Isa. Emangnya aku polisi? Gue nggak bisa, gue ngebantu doa aja buat Mami Isa. Membantu seseorang itu nggak perlu rame-rame. Membantu dalam senyap itu lebih indah daripada membantu koar-koar. Berperang dalam senyap juga lebih indah. Mami kan deket banget sama Mami Isa. Deket banget itu yang kayak gimana? Deket banget itu kayak aku sama Mbak Santi itu deket banget. Aku kenal sama Mami Isa kemarin karena aku pengajian. Aku ketemu sama Mami Isa. Mami Isa itu sama si Kak Uzi, sama Coco Yokce, sama Coco Yoke, bertiga. Terus memperkenalkan aku sama si Coco, memperkenalkan aku sama Mami Isa. Udah gitu, waktu itu Mami Isa masih belum jadi tersangka kayaknya. Aku bilang, sudah ada yang ngebantuin belum? Nah kalau udah kayak begini terus gue suruh bantuin gimana? Apa yang bisa gue bantu? Harusnya ketika Mami Isa belum jadi tersangka, ketika aku bilang mau bantuin gak? Harusnya dia mau. Air biasa ini. Nah terus udah gitu, enggak Neng, aku ajak dia pengajian. Banyak netizen yang nalarnya kurang Mami, iya makanya itu. Banyak aku ajakin dia pengajian ke tempat eyang aku, eyang kakung Ustadz Khotir. Mami Iza, Coco Yoke, terus sama Kak Uzi. Nah, udah. Terus udah gitu, habis pengajian ke tempat eyang aku di Paguyuban Saras, kita pulang. Habis pulang, Mami Isa datang lagi bantuin aku jual tas. Habis itu, Mami Isa nggak ketemu lagi sama aku. Mami Isa ketemu lagi di mall kalau nggak salah, di mall. Pas aku lagi belanja. Habis itu, dan itu nggak pernah cerita tentang kasusnya. Habis itu ketemu lagi anakku sayang. Nih anak masnya Mas Gegep nih. Nih, mana nah. Gimana sayang? Udah mam belum? Belum udah. Makan dulu Mbak. Iya siapin makan nih buat Mas ini, buat Mas . Mau ini nggak? Mau dipesanin itu nggak? Pesanin yang kemarin tuh pancake atau apa nak? Sama Mbak Lebi coba ini diliatin. Nah. Iya taruh di tas di atas sayang nak. Iya pakai iya taruh. Iya. Iya siapin makan aja mak, kasihan belum mam dia mak. Iya saya udah mandi belum? Udah. Terus Kang Ando nggak datang sini? Enggak, lagi di sana. Iya. Dari dulu ngefans. Iya makasih sayang. Mami notice me. Mami lagi trending Twitter soal mirip Han Yujin, Les Serafim. Han Yujin itu siapa ya? Han Yujin itu yang aku repost itu ya. Iya mukanya kok kayak gue ya. Nih coba garuk-garuk kela. Iya gatel say. Gatel. Habis itu
Gegep udah gede banget. Itu kakaknya Gegep sayang. Itu kakaknya Gegep sayang. Itu bukan Mas Gegep, itu kakaknya Mas Gegep. Jadi abis itu udah Mami ke Thailand, ke Bangkok lanjut tadi. Mami Isa ke Bangkok. Terus udah gitu pulang-pulang dari Bangkok, Mami Isa, aku langsung dapat kabar dari Coco. Gitu. Stay courage. Baikan gimana maksudnya nih ya? Gue akan tetap baik sama semua orang, tapi gue akan minta pertanggungjawaban dia untuk membuktikan tentang aborsi. Itu doang. Kalau aku jadi aborsi ini aku harus kejar. Dia harus bisa buktiin itu. Jangan sampai mulutnya dia ini ibaratnya kalau dia nggak bisa membuktikan, ya dia sudah tahu kan. Kalau aborsi itu tidak kriminal, ini nggak boleh ya. Coco ada jenguk, aku nggak tahu kalau Coco, aku belum hubungi cuma Coco ya dari kemarin, soalnya aku dari kemarin masih sibuk say. Aku bukan dari kemarin masih wirawiri ngurusin The Castello, wirawiri ada syuting juga di kemarin di Net TV di acara sahur lah ini sahur lagi apa? Sahur lagi ini apa ya kemarin ya? FBRN Tica. Kita tahu yang terbaik seperti apa. Sudah aku konsultasikan dengan lawyer aku dan semua butuh strategi. Jadi kamu doakan aja ya. Yang zolim akan zolim. Nah, yang baik ya tetap akan baik gitu. Kayaknya mereka mau manfaatin LL deh. Aduh udah deh si apa, ini lagi bulan berkah, jangan suka berargu, jangan suka berspekulasi yang aneh-aneh. Mau dukung siapa juga nggak apa-apa, emang mau jadi presiden nggak ada kepentingan buat saya. Kepentingan aku sekarang ini fokusnya lagi satu, prepare untuk aku ulang tahun SCTV ya. Kedua, karena aku ada beberapa treatment yang beda daripada yang lain. Yang kedua, aku lagi prepare untuk konser aku di TV, konser live ya. Terus sama yang ketiga, lagi mencoba untuk memerankan tokoh yang belum pernah aku dalami di movie. Jadi kan orang syuting itu kalau kayak model-model kayak aku tuh nggak langsung asal main tanda tangan syuting film. Aku harus mendalami peran itu gitu, karena untuk main film aku nggak mau ada adegan yang kayak dulu. Karena sekarang aku udah punya pasangan, jadi aku nggak mungkin ada adegan yang kalau adegan seksi gue masih oke lah. Tapi kalau adegan yang gue harus ciuman, gue harus yang itu enggak. Dari diri aku pribadi juga enggak gitu. Iya Mayeri. Live bareng sama Fujimi ya. Guys, kalau aku main film sama Fuji, kalian seneng gak? Kalau aku live sama Fuji, kalau aku main film sama Fuji. Jadi sekarang ini aku lagi membatasi. Jadi kemarin aku sudah tanda tangan kontrak film, tapi perannya berbeda dengan film-film aku sebelumnya. Kalau film-film aku yang sebelumnya itu lebih ke banyak adegan-adegan adegan-adegan yang sure gitu ya. Tapi untuk di film ini aku pinginnya aku sudah punya anak ya, Gabriel. Aku pinginnya ya kalau misalkan seksi-seksi nggak apa-apa, tapi kalau yang mesra kayak ciuman, kayak pelukan yang terlalu berlebihan, atau mungkin satu bathtub, atau mungkin kayak yang ya begitulah intinya. Itu aku nggak mau gitu. Tapi kalau cuman sekedar adegan seksi ya boleh, nggak masalah. Kalau aku sama nanti ya coba ya. Ini lagi ceritanya masih belum fix.
Karena kan kalau orang mau bikin